Terlebih lagi dalam kondisi akhir-akhir ini, semangat untuk saling mengingatkan harus benar-benar kita bangun. Kalau kita sangat mungkin lalai, kalau kita sangat mungkin melakukan kesalahan, kalau kita sangat mungkin melakukan maksiat, baik dosa kecil maupun dosa besar, bisa jadi itu yang menjadikan Allah murka kepada kita semua. Dan ingatlah ketika Allah murka kepada hambanya, Allah tidak hanya tujukan kepada orang yang berbuat zalim saja, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Dan takutlah kamu kepada Allah, kepada azab yang Allah tidak hanya turunkan kepada orang yang berbuat zalim saja. Dan ketahuilah azab Allah itu amat pedih. Dari ayat ini kita akan memahami bahwa ketika kezaliman itu terjadi dan kemudian terjadi pembiaran, dan kemudian kita tidak mau tahu, masa bodoh, cuek dengan kondisi seperti itu, tidak peduli dengan kemaksiatan yang terjadi, jangan sampai ketika Allah murka atas kemaksiatan tersebut, Allah pukul rata semuanya. Azab itu menimpa semuanya. Azab itu menimpa satu kaum, walaupun mungkin yang berbuat zalim hanya satu orang. Sehingga jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ini sudah kita terima dari banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama belakangan ini. Awal tahun sampai sekarang banyak musibah yang terjadi di negeri ini. Dari banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan macam-macam yang lainnya. Sekian banyak korban yang ada. Satu daerah terendam banjir, padahal di daerah tersebut tidak semuanya orang maksiat. Ketika terjadi gempa bumi, satu daerah luluh lantak, padahal tidak semua penduduk daerah tersebut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masih ada orang-orang soleh di sana. Tapi begitulah cara Allah untuk memberikan teguran kepada semua pihak, kepada yang berbuat maksiat dan termasuk kepada yang tidak berbuat maksiat, bahwa antara dua kelompok ini harus terjalin semangat untuk saling mengingatkan di antara kita semuanya, agar kita sama-sama mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sebagian orang mengatakan bahwa banjir yang terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi, yang jadi pertanyaan, apakah curah hujan yang terlalu tinggi terjadi saat ini saja? Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun terjadi curah hujan yang tinggi. Yang berikutnya, ketika terjadi gempa bumi, dengan gampang mengatakan karena kita berada pada lempengan bumi, posisi Indonesia memang rawan gempa. Tapi kenapa baru sekarang? Yang harus menjadi pelajaran buat kita semuanya adalah bahwa apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak akan pernah terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai peristiwa yang terjadi, bahkan peristiwa besar ini, justru kita mengabaikan keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan gempa, jangankan tsunami atau banjir, bahwa daun kering yang gugur dari rantingnya pun Allah mengetahui peristiwa tersebut. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Seharusnya dengan peristiwa ini menjadikan kita kemudian kembali mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Namun yang tidak terkena musibah jangan juga terlalu GR bahwa merasa kita masih dilindungi oleh Allah, karena kita masih merasakan nikmat Allah, tidak terkena musibah, masih bisa sholat berjamaah di masjid. Nanti dulu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan Allah kehendaki dalam kehidupan kita, walaupun kita terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai ketika kita tidak mendapatkan peristiwa tersebut kemudian menjadikan kita orang yang bangga diri bahwa kita telah merasa aman-aman saja dari apa yang menjadi kehendak Allah pada kehidupan kita. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terpenting bahwa yang harus kita yakini sebagai orang beriman, peristiwa apapun itu kita meyakini ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah bisa melakukan apa saja sesuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja, kepada siapa saja, dalam bentuk apa saja. Yang berikutnya adalah yang harus kita pahami bahwa setiap peristiwa itu pasti ada maksud baik Allah kepada kita. Itu yang harus kita kedepankan, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Allah itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peristiwa ini seharusnya kita mengambil hikmah dari apa yang Allah jadikan di muka bumi ini, dengan segala peristiwa yang terjadi, dengan banyak korban yang telah menerima musibah ini. Setidaknya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah ini menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman, bahwa ketika dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah bahwa sebagaimana dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang dibiarkan saja mengatakan saya beriman, padahal dia belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan padahal Allah sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan dari ujian itu kemudian Allah akan mengetahui dan menyeleksi siapa di antara kita yang baik keimanannya, siapa yang keimanannya bermasalah. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan merasa bahwa kemudian ketika kita beriman kemudian semua baik-baik saja. Tapi apapun yang terjadi bagi orang yang beriman, pasti itu akan baik buat dirinya. Bahwa kita harus siap menerima apapun bentuk ujian yang Allah berikan. Sebagaimana halnya ketika kita sekolah. Kalau kita ingin lulus dalam jenjang pendidikan, maka kita harus siap menjalani ujian. Berat dan sulitnya harus kita hadapi. Sehingga jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang yang beriman, dia akan siap dengan ini semuanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan menguji hambanya. Dan kalau Allah sudah menguji hambanya, terserah Allah dalam bentuk apa saja. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Bisa dengan jiwa, bisa dengan harta, bisa dengan kondisi-kondisi yang menjadikan kita merasa tidak nyaman dengan peristiwa tersebut. Itulah ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini kita tidak bisa pilih-pilih. Ya Allah, gak apa-apa deh banjir, asal jangan gempa bumi. Gak akan mungkin itu bisa terjadi. Suka-suka Allah. Tapi apapun yang bisa Allah kehendaki untuk kita semuanya, kita sebagai orang beriman yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak akan memberikan kita satu beban melebihi dari kapasitas kemampuan kita untuk menanggung beban tersebut. Itu yang harus diambil sikap sebagai seorang mukmin.
Sehingga mungkin secara subjektif seseorang menganggap bahwa ini ujian yang berat bagi kami, menurut dia. Tapi yakinlah menurut Allah bahwa dia sanggup menjalani ujian tersebut, apapun bentuknya. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita yakini bahwa peristiwa apapun yang terjadi bisa jadi ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang berikutnya, peristiwa yang terjadi bisa jadi merupakan teguran bagi kita semuanya, baik yang ditimpa musibah maupun yang tidak ditimpa musibah. Bagi mereka-mereka yang ditimpa musibah, mereka akan merasakan teguran langsung pada dirinya, bahwa dia akan merasa bahwa selama ini dia lalai kepada Allah, selama ini dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, selama ini hubungannya kepada Allah bermasalah, selama ini sholatnya dia bermasalah, bahkan mungkin sholatnya ditinggalkan, atau mungkin sholatnya tidak berkualitas. Dari situ kemudian seorang akan sadar bahwa pada dirinya ada masalah, dan dari situ kemudian hikmahnya orang akan menyadari bahwa dia harus memperbaiki dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada di antara kalian yang sudah sholat 60 tahun tapi Allah nggak akan nilai sholatnya. Sudah 60 tahun sholat tapi nggak ada nilai sholatnya. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia ruku sempurna, ketika sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, ketika sujudnya dia tumakninah, namun ketika rukunya tidak tumakninah. Bayangkan ketika semua gerakan-gerakan sholatnya tidak tumakninah. Ini jadi teguran buat kita semuanya. Padahal kita semuanya sudah merasa sholat selama ini. Dan Allah dan Rasulullah menyampaikan, ada orang yang 60 tahun sholat tapi nggak pernah dianggap sholatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi teguran. Bisa jadi karena kita sholatnya buru-buru. Bisa jadi kita sholatnya karena di ujung waktu. Bisa jadi kita sholatnya karena terpaksa. Bisa jadi sholat kita karena sekedar menggugurkan kewajiban atau yang lainnya. Marilah sama-sama mengintrospeksi diri kita semua. Karena apa? Musibah ini menyadarkan kita semuanya bahwa kalau kita terlalu jauh, terlanjur jauh dari Allah Subhanahu wa taala, begitu lalainya kita kepada Allah, Allah bisa memberikan kita teguran dalam bentuk apa? Dalam bentuknya hilangnya jiwa, hilangnya harta, hilangnya kualitas hidup. Sehingga peristiwa ini menjadi teguran buat kita semuanya, termasuk teguran bagi kita yang tidak berada pada tempat musibah. Bagi kita yang berada tidak di tempat kejadian musibah, maka kita harus sadar bahwa kejadian tersebut sangat mungkin dan sangat mudah bagi Allah terjadi pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan kita merasa bahwa kita di kelungkung dataran tinggi, nggak mungkin banjir. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki pasukan yang banyak di muka bumi ini, di alam semesta ini. Kalau tidak dengan banjir, ada gempa bumi. Tidak gempa bumi bisa kebakaran. Tidak dengan kebakaran, bisa jadi dengan wabah penyakit atau apapun bentuknya. Jangan pernah rasa aman kita dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, agar menyadarkan diri kita agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bisa jadi peristiwa ini terjadi, musibah ini terjadi adalah merupakan balasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Balasan yang Allah percepat kepada hamba-hambanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan bahwa jika Allah bermaksud baik kepada seorang hamba, maka Allah akan percepat balasannya ketika di dunia. Tapi justru ketika Allah sudah tidak suka kepada hambanya, Allah tunda azab itu sampai dia terima nanti pada hari kiamat. Itulah yang kita anggap dengan istilah istidraj. Dia sudah melakukan kelalaian, melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi masih aman-aman saja.
hidupnya masih baik-baik saja, padahal dia berbuat maksiat. Sadarilah bahwa itu cara Allah untuk memuaskan dia di dunia, tapi kelak di akhirat dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kalau dia mendapatkan balasan atas dosanya di dunia ini, maka ketahuilah itu tidak seberapa dibandingkan nilai balasan yang akan dia terima di akhirat kelak. Sehingga peristiwa yang terjadi ini merupakan apa? Balasan yang Allah percepat ketika Allah berbuat baik kepada seorang hamba, ketika Allah berkehendak baik kepada hambanya. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Seorang mukmin harus selalu positive thinking pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika musibah ini terjadi, apapun bentuknya, menjadikan seorang sedih, menjadikan seorang rugi, menjadikan seorang ini merasakan sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya, menjadikan seorang sakit, menjadikan seorang kemudian meninggal dunia, ketahuilah bahwa apapun bentuknya, semua ini untuk kebaikan hambanya. Bahwa peristiwa ini apapun bentuknya sebagai sarana Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah menggambarkan, tidaklah musibah yang menimpa seseorang atau kejadian yang tidak membuat dia tidak nyaman atau sakit, bahkan duri yang menusuk kakinya, jika dia sabar dengan peristiwa itu, maka itu sudah cukup untuk menjadi penghapus dosa-dosanya. Dalam hadis yang lainnya, ketika seorang merasakan rasa demam dan dia bersabar dengan itu semuanya, maka itu cukup baginya untuk menghapuskan dosa-dosanya. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga peristiwa apapun yang terjadi, kalau itu kita anggap sebagai musibah, kalau itu kita anggap sebagai bencana, maka berpositif tinggilah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalaupun nanti dengan peristiwa itu akhirnya kita meninggal dunia, tentunya kita juga berpositif thinking bahwa ketika dia meninggal dunia, dengan bersabarnya berarti dia menghadap Allah dengan terhapus dosa-dosanya. Dibandingkan kemudian dia hidup baik-baik saja dalam kelalaiannya, kemudian meninggal di atas kasurnya, namun dia harus menanggung dengan dosa-dosa yang begitu besar di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Sehingga jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah memohon agar Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Dalam setiap zikir setelah sholat kita selalu bermunajat kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'utal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah kehendaki. Demikian juga tidak ada yang bisa memaksa Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Dan sehebat apapun status sosial derajat seorang di muka bumi ini tidak akan mempengaruhi kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Karena status tertinggi hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa bahwa kalau kita sudah baik-baik saja, merasa sudah rutin melaksanakan sholat, kemudian bisa merubah kehendak Allah. Tidak. Karena Allah punya takdirnya sendiri, punya kehendaknya sendiri. Sehingga tetaplah jalani kehidupan ini dengan baik, sesuai yang diizinkan, yang diinginkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah berlindung pada Allah, bermunajat agar Allah senantiasa memberikan kita yang terbaik apapun itu bentuknya. Karena kita tidak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala.